Bismillahirrahmanirrahim. Hadul Quran. Hadul Quran itu ini bab nerangno pelanggaran Quran atau definisi Quran. Sing darani Quran itu apa? Maksudnya Quran sing mustalah alaih sing dadi istilah sing kita lafaz. Al-Qur'anu te Quran lughatan ing dalem cara lughate iku makhudun den alat minal qamri saking lafaz al-Qur'an. Wa te maknane Qur'an iku al-jam'u iku ngumpul. Wa urfan lan ing dalem bahasa sing wis dikenal, urufe utawa wajare gampangane wa te Quran wal kalamu kalam al-munazzalu kang den turunno ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu kang ngapesno ning makhluk kan bikin makhluk itu lemah, maksudnya lemah ra iso nandingi disuraten lan cukup sak surat niku saking Quran. Faqauluna mongko te dawuh kita usuliyin atau kita mufassirin. Al-kalam rupane dawuh al-kalam ku jinsun jenis samilun kang mengku ijamil kalami marang sakabehane kalam. Wa qauluna te pengucapan kita al-munazzalu ala sayyidina Muhammad ku faslun iku pemisah. Faslun iku pemisah mukhrijun kang ngetokno. Dengan definisi al-munazzalu ala sayyidina Muhammad itu pemisah sing ngetokno lil kalami maring kalam al-munazzali kang den turunno ala diri ngatas saliyane kanjeng Nabi minal anbiya sing boro-boro nabi. Jadi kalam itu memasukkan Taurat dan Injil karena termasuk apa? Kalam, tapi setelah diterangkan kalam yang diturunkan pada Rasulullah Muhammad, maka Injil dan Taurat tidak masuk karena tidak Muhammad, tidak kanjeng Nabi Muhammad. Taurat tidak sini Taurat dan Injil dan Injil. Wasa iril kutub bilan sekali di beberapa kitab basuhu bilan beberapa lampiran. Wa qauluna te pengucap kita rupane al-mu'jiz iku faslun ku pemisah saanen yang kedua. Mukhrijun kang ngetokno lil ahadits sing berang-berang hadis ar-rabbaniyah sing kok pengenalan. Hadis suci terkait hadis sahihkan ana intadzoni abdi. Ana uta itu intadzoni abdi menurut penyangkaane kaula itu di ing. Cuma istiqor mengkono lu dan ringat oleh hadis yang dalam definisi Quran atau pelanggaran Quran ala ijazah atas itu. Wa inna jala senajan turun apa Al-Quran diutuhi korona liane ijazah dan makna itu li anna korona tak temene ijazah itu al-muqtadi. Iku yang kan butuh nopo ilahi ilal ijazah ilahi maring al-tamyi ing dalam tamyiz bahwa mengkota iki wala hamu sing penting. Wa qaulu nabi surat ini iku bayanan iku jelasno li akal lima maring sithik-sithik perkara yaksul kang dadi hasil di iklan mau pada ijazah. Ini penting ini. Wa tekang aran mayak tu bil ijazah qadu aksori surat ini sekadar ndek-ndek surat al-Kautsari do ini surat Kautsar. Dewi Sayyid Muhammad tapi ini Dewi semua ulama. Sepakat wa nama kanan sinono pakol ijazah sithik-sithik ijazah di akal di surat ini kan sithik-sithik surat. Di antara krono saat temen kelan ulam yakun ora ono fil Quran dalam Quran apa ayat muqaddatun kang dhewean. Di Quran itu enggak kebayang ada ayat sendiri. Maka dalil ayat itu dalil ayat itu tastalzimu netepi apa ayat. Maksudnya melazimkan diri apa ayat munasabatan ngimbangi. Ngimbangi di mamaring perkara apa belakang sebelumnya hadil ayat ramalan perkara badha sausi hadil ayat. Mulane fataku mongko mesti ono apa ayat itu salah satu ayat ini mesti tolong ayat. Maksudnya ayat itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada ayat sebelumnya atau ayat setelahnya untuk terangkai menjadi kalam yang sempurna. Maka minimal harus tiga. Nah, ini penting. Makanya menurut kula niku terawih-terawih sing asal ke ayat itu masalah ya. Tapi mumpun ada di NU. Muga-muga sepuro pangeran. Sepuro ora apa-apa. Ora tambah amin. Ini niku salah. Itu jelas di Fathul Wahab di mana-mana. Membaca surat atau ayat itu sunat badal Fatihah, tapi ayat sing mufhimah sing memberi pemahaman itu jelas yang wahab la kasumanadzor ora koyo lafaz sumanadzor itu jelas. Nah padahal Yasin niku umpama sak ayat wae Imam Suyuti salim alime wong muni Allah alamu bimuradi dzalik. Wong Imam Trawen malah ra roh Imam Suyuti ora roh kok perkara. Nah itu asline perkara. Ya kalau gitu ngomong ke sepuluh pangeran, tapi tengah tiga barat sepuluh rapopo, itu terserah aja dengan harus ini maksa pangeran ulang, nah tengah sepuluh benar. Tapi ya di sepuluh mereka ngamaliannya, maksudnya sing babiku, kenapa? Karena begini logikanya,
Makanya saya itu seneng ya. Saya itu seneng kalau selalu ada ulama yang seneng kritik. Ulama itu ada dua, ada yang loyalis sama ilmu. Kayak jenis Imam Abdul Hasan Asyadili, jenis pokoknya dia loyalis sama ilmu. Dia ngarangnya semuanya itu bentuk pengakuan, bentuk ikrar, bentuk meng-ACC ulama-ulama sebelumnya. Ada ulama tipikal kritikus. Kalau di fikih masyhur Zakaria Sinten Al-Ansori. Dia itu semua karangannya itu ngambil dari kitab Minhajul Thalibin karangan Imam Nawawi. Tapi meskipun beliau ngakoni nak kitabnya kok Minhajul Thalibin, sauri-uripe ben ngritik ambek Imam Nawawi. Masyhur sobat ngira Fathul Wahhab wa takdiri bidzalik aula min takdiril asli. Padahal kitab asal iki sinten? Imam Nawawi. Mboten mudin mboten ketua MUI mboten itu Imam Nawawi. Ora trimo MUI, ora trimo NU niku Imam Nawawi. Terus bolak balik dikritik. Tapi itu bagus. Kalau dikira asap A ya jenis lah saya bilang jenis kayak Imam Sakhawi, jenis kayak gurunya Ibnu Malik. Jadi Ibnu Malik itu kenapa dia bisa kira asap A? Karena dia punya guru Imam Sakhawi. Imam Sakhawi ini muridnya Imam Syafi'i. Kita tahu Syatibi Fisabah itu kan Nawawi fil Fiqhi ya. Syatibi Fisabah itu kan Nawawi fil Fiqhi. Jadi orang nggak bisa tahu madhabnya Syafi'i min ghairi thoriqin Nawawi, sebagaimana orang tidak tahu madhabnya Sab'ah min ghairi thoriqis Syatibi. Jadi Syatibi itu yang ya pokoknya terkenal saat itu. Dan arah kurung banget. Kita punya banyak tentang naskahnya Imam Syatibi. Kritikus itu penting. Misalnya begini, selama ini kan kita nyaman dengan tadziah. Tadziah itu Quran dijus-jus. Ya sudah yang nyaman di monggo karena itu bagian dari kefiyah untuk mempermudah ini juz 4, ini juz 5, juz 7. Tapi yang tersiksa dengan itu ya banyak. Termasuk pencetak-pencetak Quran. Dan yang tersiksa ya biar tetap tersiksa. Bagus begitu. Memang Allah bikin dunia ini di walau al-taqwa nasa ba'dhum bi ba'dil la fasadatil arat. Kalau orang tidak saling kritik, tidak saling berselisih, maka bumi ini mau rusak. Kok enggak gimana misalnya? Bisa enggak kamu membayangkan misalnya wal musonatu itu awal juz 5. Sementara wal musonatu atap pada daftar muharramat bin nikah. Yang diharamkan untuk dinikah satu ummahatukum ibu kamu, wa banatukum putri kamu, wa akhwatukum saudara kandung kamu. Terus yang karuan termasuk haram dinikah adalah misalnya waroba ibukum allati bihujurikum anak tiri kamu. Kemudian wal muhsonatu minan nisa dan istri-istri orang lain. Muhsonat itu istrinya orang lain. Muhsonat itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi tahu-tahu awal juz. Maka yang anti itu dia mongko karena itu guling-gilingan nak musonat juga berdiri sendiri supaya iling kalau musonat itu maktuf pada maktuf Allah yang di juz 4 yaitu hurrimat alaikum ummahatukum wal musonat. Dia mongko mawon asal ikhlas. Asal ikhlas itu ra kepen darani pinter, ra kepen ditutup, ra kepen ngalehno sowanan, pokoke ikhlas. Tapi nek ra ikhlas tak lawan dunya akhirat. Wong ra ikhlas iku ora kramat kan. Kalau sering di kamu nih tiang saya mufasir amatir. Harusnya gus jenengan ikut benahi gini. Aku itu salim koyo kowe atau ngritik, kowe alim anyaran kok ngritik koyo ngono. Sarah rom tentang ayat itu roh aku. Iku aku ora ngritik. Kan dari awal itu diarani tazi'ah menjuz berdasar jumlah halaman. Kecuali yang menjuz muni berdasar makna itu wajib dikritik. Dari awal kita bikin tazi'ah itu kan berdasar jumlah halaman bahwa per juz itu 10 lembar atau 20 halaman. Ya selama ini kan gitu. Umumnya berapa? Kemana berapa? 10 lembar 20 halaman. Itu tazi'ah itu kan berdasar apa? Halaman. Dari awal enggak ada yang bilang tazi'ah itu berdasar makna. Tapi kadang-kadang cak Quran yo ngotot. Yang kono iku yo ngono tenan. Iku yo pancen yo keliru tenan. Tapi saling kritik ini bagus, asal ikhlas, asal ulang lagi asal. Nah, kayak ikhlas itu kriminal. Begitu juga awal juz 27, saya tahu-tahu qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Itu kan nggak bisa berdiri sendiri, itu kan saya tinggal cerita dari ayat sebelumnya. Terus apa lagi, juz berapa lagi? 9 ya. Wala ma'lul ladzina kafaru min qaum itu kan juga diskusi atau dialek dari ayat sebelumnya. Yang benar-benar awal juz sempurna itu kan paling berapa itu? 17, 18. Kan memang awal surat. Juz 30, juz 29,
Lu apalah nanya soal orang itu bantu pucuk. Karuan sama di Korea, karuan sama di terus apa nak? Kau sama di Korea. Parah, ini kok ustad. Ini afrotisah benar. Ayo sing mulai sempurna wis piro? Apa karuan? 15 surat Isra ya. 16 14 aman ya. Ora gitu-gitu 14 ana sing nulis mulai Rubama ya. Oh, enggak, 14 mukhtalaf ale ora. 15 aman ya. 16. Nah, 16 mulai qala alam akul. Iya tengah cerita. Jadi menurut saya begini loh, kalau suwon hafiz-hafiz itu legowo, anak-anak kritikus, itu yang dikritik bukan Qur'annya, tapi tadziahnya, kenapa? Dan itu yang bikin memang era Yusuf bin Hajjaj bin Yusuf. Jadi dulu era tabiin sebenarnya tabiin, memang era tabiin. Itu ada perdebatan ulama, hal yusannu, apakah disunatkan bikin tadziah apa enggak? Lalu ada ulama tabiin yang suka taisir, suka mempermudah. Setuju, bikin saja tadziah. Terus berapa? Pertama masih partai sahabat. Oh bikin ahzab saja. Ahzab itu jumlahnya kan 60 ya kalau ahzab. Jurakan kan ahzab. Aku yakin sampai lagi orang masih kenal ahzab. Sebetulnya ahzab itu masih lazim. Semua cetakan Quran dulu itu pasti ada ahzab. Sampai sekarang milik saya yang di UI itu masih pakai ahzab. Ahzab itu jumlahnya 60. Berarti per juz itu kira-kira berapa? 2. Itu sampai sekarang kan masih ada kan rubu'ul hisbi, nisful hisbi. Nanti sebelum terakhir salah satu arba'il hisbi. Setelah itu selesai jadi hizib berikutnya. Itu jumlahnya berapa? 60. Nah itu zaman sahabat masih pakai tahzib. Nah tahzib ini yang masih berdasar kualitas makna. Karena itu dirasa sulit, era Hajjaj itu dibikin tadziah yang seperti kita nikmati sekarang. Ya yang kita nikmati sekarang jadi berapa? 30. Terus era modern bikin ayat pojok. Terus yang kamu nikmati sekarang pakai hafalan itu ayat apa? Ayat apa pojok. Tapi tetap saja sebagian kiai itu ada yang tersiksa. Tersiksanya karena kebetulan dia ditegur alim nahwu, alim tafsir, dia tetap tidak bisa kan waqaf la'allakum tatafakkarun. Sesuk setor fit dunya wal akhirah. Cara wong sing biasa alim nahwu kan tetap tersiksa. Iki ono huruf jar kok ta'aluke wis tahun wingi. Mau tidak mau dia berontak, tapi bukan karena nggak cocok ya. Nurani nahunya itu berontak, karena itu otomatis. Ya sudah akhirnya kalau alakum tatafakarun misalnya setor kang ali saiki, sesuk ujuk-ujuk. Dunia malah. Jadi cara malaikat Jibril kurung lagi dia terpikir. Nah itu kan problem bagi yang kritik ya monggo, saya bilang yang kritik monggo asal yang terus tanpa begitu ya nggak apa-apa. Selama ini yang kita lakukan ya begitu. Kalau setoran videonya langsung videonya, karena takut. Lihat tak lupa yang di Allah Maha Tahu. Karena Quran itu satu sambungan meskipun beda di dino. Tawarai bantah, paham ya. Yang penting gue, waktu orang ada gue. Yang penting nah rakyat kelas itu selera ini, rasanya merusak Islam, wong rakyat kelas itu merusak Islam. Kemudian kalau nu fanatik ya, serai so ngelakoni lah, bahwa agama itu juga wong itu, nari so maksa. Keluarga sering didawi bapak kulo, nyayu rasa tenanan, tenanan ikhlas. Kemudian keluar nyai rapati tenanan, pasti rapati tenanan, mulang aja, terus manajemen jenengan tak didik, sing ape, didik ape, anak gue ditulis sama kot ape, nah orang serugi. Orang bapak gue, nyai tenanan rugi ya, wong kadung ditulis nih loh, mahfud rufiatil aklam baca batis suhu, itu tulis nak kambani maksimal ya sok kono ikut tak makom. Ah, buat duit kayak opor itu seraiso. Malah nak kan ilmu stres malah repot. Sing tenanan itu ikhlas. Itu dulu ada seorang habib alim itu nak mulang itu malah biasa tenan. Dan sekali beliau masuk kamar itu sholat hajat supaya ilmu ini manfaat. Dulu itu ada sekian kefi yang dilakukan ulama-ulama. Jadi orang trong penampilan mulangnya tenanan juasan, sikatan seuminyaan, penampilannya sing tenanan ikhlasnya tenanan itu kacau. Dengan anak itu fase, kefiah itu bisa versi. Kama wa ma umiru illa liya'budu woha
mukhlisina lahu. Nek suwani mulang itu latihan pertama itu ikhlas. Makanya saya itu termasuk dia yang enggak pati suka diswani, bukan apa-apa. Ribet. Nomor ini tani iki sing salam template sing ora malah ribet. Lho kula latihane ngono. Sampeyan ndak harus berpendapat dengan saya. Sampeyan iso itu pendapat dia. Oh malah kula njen ngelatih yang sedekah. Oke, monggo itu hae. Itu pilihan. Ini kan masalah istihad itu pilihan. Sebab Hamdani protes, lho Gus niku rezeki kula ya. Tapi itu kan haknya. Itu kan wong keramat, rasa ngono tetep keramat. Ya keramat itu, pokoknya keramat. Keramat itu antar wong mukmin ana keramate. Wis pira kadare sampeyan di keramat atau sairi. Saya kok ngaku di keramat sampeyan di keramat. Dia sesuatu yang mulia. Lah paling iman enggak buyute no. Manane keramat di sesuatu yang mulia. Mulia-muliane barang ning dunya kok. Iman, saya sampeyan iman. Saya ulang lagi ya. Pulau mohon sekali sama anak-anak Quran itu tidak usah tersinggung kalau ada fakih kritikus atau mufasir kritikus ini bagus untuk ulumul Quran. Mereka itu hanya nggak terima kalau Quran itu dijus-jus kemudian mereka menganggap itu bagian dari aturan Quran itu enggak, itu aturannya hajjah. Dan sebagian memang nggak bisa dipertahankan kayak awal juz 5 wal muhsanat. Ya sudah kita harus yakin ini awal juz berdasar halaman bukan berdasar makna. Kalau berdasar makna jelas atas dihurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Terus diantaranya wal muhsanatu minan nisa. Termasuk yang enggak boleh dikawin adalah muhsanatnya orang lain. Gamane bojone wong. Dan itu banyak. Makanya jelas lah dawuh Sayyid Muhammad Tamriki, kenapa ayat tidak bisa berdiri sendiri atau surat? Karena ayat ini untuk menjadi makna ini butuh ayat sebelumnya dan ayat setelah. Nah, maka dibikin satu definisi yang namanya surat itu minimal tiga ayat. Nah iya makanya di Wahab itu terangkan nggak boleh seorang imam baca ayat Sumanazor. Terus maknanya kan Sumanazoro mongkonuli angen-angen sopo wong. Angen-angen apa? Terus marjee domir udah indi. Kok ujug-ujug nazoro ku fi'il mandi sing ora ono fa'il dohir. Oleh amni zaitun koma. Mereka berarti koma ngadeg sapa? Ujuk-ujuk ana wong muni koma. Sing koma sapa? Kan pilihannya fi'il itu harus punya fa'il. Itu bisa dohir, bisa domir. Kalau domir harus ada lafaz sebelum. Jadi tolonglah bertobatlah imam-imam sing 8 menit itu. Sing viral sak Indonesia buka dunia. Raweh pinten? Ulang. Mau dikira wong NU pesantren ngono kabeh. Padahal kita ora traweh, ora nglakoni iku ya ora. Itu terus kangkang lho kan. Kulo ganti kesel jawab. Rame-rame niku viral kula getes bisa ditakok. Bapak itu aliran apa? Aliran traweh 8 menit itu aliran apa? Ya saja alirannya imamnya. Karena Imam Syafi'i tidak pernah seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah. Ya alirannya imamnya. Jangan-jangan itu semua pesantren gitu. Itu peneliti kok goblok. Orang cita kok pada no kabel. Peneliti kok goblok. Orang cita kok pada no kabel. Biasa ngecek neng kudus neng dindi malah Qurannya sakjus. Peneliti kok orang cita di generalisir. Maaf Pak, liwat kamu. Maaf. Saya ulang lagi ya, kita harus menerima kritikus karena dunia ini bisa baik itu barokahnya kritikus. Tapi orang drengki loh, syaratnya orang drengki, orang hasud, ya memang harus dikritik. Kata di walau la tafwahin nasa fa'adhum bisa'adil la fasadatil ahli. Sehingga ilmu ini dikontrol. Imam Ghazali misalnya, dia tuh kritikus tasawuf. Dia gak suka sama ilmu tasawuf. Tapi setelah dia sepuh, pengagum tasawuf, gak masalah. Andai kan tidak ada kritikus tasawuf, maka orang carane sholat orang belajar najis, orang belajar syarat rukun. Pokoknya sementing sholat eling Allah. Eling Allah sarane suwe. Masalah enggak? Eling Allah wudune gak sah. Eling Allah pakaiane najis. Maka penting kritikus. Apa gunanya eling Allah tapi perangkat fikihnya jeblok. Maka harus ada kritik. Juridan kok untuk ngaji fikih itu ngomong ngono terus. Lah sing fikih dieling nopo artine pakaiane bener. Wudune bener, orang ana najis, sebule salate iku atine eling dindi. Mesti eling utang. Itu ya enggak ada gunanya karena nanti walal kuruna wa illa
Tapi yang nggak bisa fikih ya jeblok. Jelas Quran ngendikan wasiya baka. Fakohir kalau sudah sholat harus berani Nah karena orang nggak sempurna ya sudah orang sufi biar ngomong terus. Orang fikih atas hati ini. Nak sholat eling pengiran. Orang fikih ngomong terus. Oh eling pengiran tapi fikih jeblok. Wis tak uni ini asal ikhlas sembar ngomong. Nanti akan melahirkan murid-murid ya belajar fikih, ya belajar tasawuf. Meskipun akhirnya nyakang. Nyakang itu akhirnya orang alim tasawuf. Jadi wong gaduh-gaduh. Gak masalah, sebenarnya ini sudah Majma' al-Bahrain, pertemuan dua kutub. Gak apa-apa. Keseimbangan, gak apa-apa. Gak itu orang wong dikritik gak terima. Quran kok dikritik. Sing ngritik Quran gue sapa? Ngritik cara tadziah membuat juz. Karena memang sebagian ini itu era tabi'in saja tidak semuanya sepakat. Saya ini kalau Yasin aja. Terus sampean awal juz 23 itu apa? Notabene kan wama andalna ya. Tapi sebagian mushaf kan boten. Sebagian boten. Kan beda-beda yang beda-beda itu juz 14 itu ya beda-beda terus juz 23 terus juz 24 juga beda-beda. Karena memang yang ini bukan Quran, pembuatan juz itu bukan bagian dari. Jadi kalau ada yang kritik ora usah biasa wae. Jadi wong kudu siap nomor. Misalnya kula ngaji model gini dikritik Hamdan, Gus ngaji ya ngaji kok guyon terus. Kula biasa wae. Karena saya tahu dia ora iso guyon, mikir terus bingung. Cara Mbah Mun ngono, aku nak ngaji iso guyon, wong aku iso. Nah sing ora iso guyon menyerah kitab wis mriyang. Kok berguyon piye, Mus? Lah maca mikir terke wis mriyang kok ape guyon piye cara. Bisa kober. Ora ini padha piye macane. Tapi enggak apa-apa kritik tuh enggak apa-apa. Cuma tak wales ngono. Ben mikir maksudnya diwales ben mikir. Wong aku ora ngawiti kritik kok di kritik. Nggih monggo yang ngaji santai nggih monggo, yang enggak guyon nggih monggo bagus supaya khasyatul qalbi. Yang guyon nggih monggo nikmati rahmate Pengiran yono riwayate inna min khiyari ummati qauman yathaquna jahran min saati rahmatillah. Sebagian umatku iku sing pilihan nak guyu banter-banter. Saking yakine rahmate Pengiran yono hadise. Lah anak sing khusyuk yo ono hadise kasratul dzikri tumitul qalba. Nggih monggo mawon itu kan kita sama-sama umatnya Nabi. Ya saya ngambil hadis ini, alhamdulillah kula seneng. Kowe jupuk hadis iku sing bangsa sumpek-sumpek. Nggih monggo apa-apa. Yang penting podo asik. Kowe ngritik aku yo ikhlas, aku ngritikku yo ikhlas. Lah kok ketemu ning Pangeran kan gak masalah. Aku dilebono ashabal yamin. Wis tak mbus warga lewat jalur kanan. Lah iki mbok terserah kowe. Enggak apa-apa, mulai dulu lama itu kritik-kritikan tapi tadi ikhlas ulang lagi. Sampeyan delok kitab Anatu Thalibin. Gayane nyarai, tapi ya kritik mukmin. Gue memiliki akot bulat, kudune dibuat. Kemudian aku nyarai aman komentar. Wal aula hatu kudune gue memiliki dibuat. Kudune gue memiliki nengkene orang nengkene. Gayanya nyarai, tapi ngeruitik. Kemudian dia tak kuat ya, memang nani mungkin tak kuat. Gue memiliki tidur. Kadang gayanya sopan ini. Wa ibarat tutup fasaihi kada. Mesti ini manut gurune wa Ibnu Hajar al-Hayy. Dan tak pilih rangono asli ini tutup fasaihi mungkin naik sebulan. Itu enggak masalah, memang faktanya ngono. Ya biasa coba takrib. Andai kan tidak ada kritik, saya Indonesia sesat kabel gara-gara fatwa tertentu. Aman saya kita beda. Kita takrib itu kan sarah. Yang pertama kan kita apa? Pertama takrib kan, terus disarai Fathul Qorib. Fathul Qorib disarai Bajuri atau tahu saya, pokoknya ada sarah. Takrib udarani mabit nimina sunat apa wajib? Jawab. Sunat. Terus Fathul Qorib darani wajib. Andai kan gak dilurusin, saat dunia orang Indonesia ngajinya kabeh kitab takrib, gak ada yang wukuf neng, gak ada yang mabit neng putih. Wah jelas, kalau kitab takrib apa? Mabit imina sunat apa wajib? Sunat. Langsung Fathul Qorib ngendikan piye? Wa ma qaulul musannaf iku marjuhun dhaifun, sing bener iku wajib. Itu barokahnya apa coba? Sarah kan barokahnya kritik. Ayo darani jamaah kitab takrib apa? Sunnatun muakkadah. Bersama Fathul Qorib dibenerin apa? Fardu kifayah.
Jadi mulai dulu kritik tuh ada ya biasa. Tapi orang dhisik ku ikhlas, orang sebelah-sebelahan partai itu. Biasa dia. Tapi yo level lho syaratnya. Ngerti aku yo dosa, wong kabeh butuh toas, butuh napa? Butuh. Lha yo ambane kritik aku kaya dene LSP kan mutisen yo mati. Wong tinju apa kelas ya lho. Lagi sen yang mutu olivil atau wong mesti sen sing musa LSP kal yo. Yo ora kalah kok mati kan. Jadi kalau Hamdani ngeritik pulau, cara pengiran gak ngeritik, ngelama. Jadi ada kelasnya. Ini penting kalau aturakan. Mereka sebenarnya perdebatan itu banyak. Quran itu apa? Itu ya didefinisikan. Yang dikatakan Quran itu satu surat, bukan satu juz. Karena resiko juz itu sering mentaktek, memutus di tengah kalimat. Di tengah susunan kalimat. Ya, tadi misalnya juz 5 lah, gampang, wal muhsonatu minan nisa. Ini kan nggak mungkin berdiri sendiri. Awal juz 9 misalnya, itu masih cerita tentang kaum Syuaib. Langsung qalal mala'ul ladzina safat. Itu kan terus kalau 10 normal nggak? Nggak juga, karena wa'lamu itu masih malak partai surat Anfal tentang apa pembagian goni. Kan jelas yas'alunaka 'anil anfal, cara membagi goni. Terus diterangkan di awal juz 10 wa'lamu annama Qanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wal. Terus awal juz berapa lagi yang pakai taktek? Sama juz 8 juga sama. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrati wa nadharuhum fi tughyanihim. Wong nek bakate kafir tetep kafir, roh kebenaran lah tetep kafir. Panjang atine tak wolak-walik kafir dewe pengiran. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahum. Wong ngono iku tak mbarno sesat. Itu satu kalimat atau satu kalam dalam bahasa Arab satu kalam. Terus Allah nambahi logika itu. Meneh dak trimo nabi, trimo kiai, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu yu'minu. Jadi ditambahi meneh. Jadi sebenarnya walau annana itu masih satu paket dengan juz 7. Wong ngene iku ora bakal iman. Meneh nek mau dikandani nabi, dikandani wali, dikandani kiai. Umpama malaikat itu tak turono kabeh. Ngandani nak Muhammad Rasul. Wong mati tak tangekno ngandani nak Muhammad iku hak. Yo tetep ora iman. Coba awal juz 8 berarti ya masih ikut juz 7. Jelas ya? Tapi tadi saya berkali-kali bilang monggo mawon nak ditajia karena ini taisiron bil hibdi untuk memudahkan hafal. Ya sudah kamu harus berkeyakinan begitu. Jadi kalau ada yang kritik ya monggo itu ngomong makna. Yang mentajiah ya monggo itu ngomong taisir mempermu. Asal kode ikhlasnya tentu enggak sama-sama enggak over. Sama-sama ikhlas betul. Karena orang ikhlas iki komit dasar iso ngaji. Jadi itu dasar seneng Quran. Ini kan status yang sama-sama bohong. Mana mungkin seorang fakih enggak seneng Quran? Yang kritik itu kan kacau, sebelum orang ikhlas itu rusak ngomongnya. Itu nak habis warga tak protes dengan orang ikhlas itu ribet. Rian ulama itu ngaji, latihan pertama itu ikhlas. Sampai Imam Bukhari itu ngarang kitab pertama ikhlas niat. Mereka nomor 1 ngaji itu ikhlas titik. Jika nak ngeritik, yang ngeritik ikhlas. Dan Zakaria Al-Ansori itu sering ngeritik Imam Nawawi, tapi dia ikhlas. Ikhlasnya khawatir bahasa itu disalah paham. Kemudian dia merevisi apa yang dikatakan Imam Nawawi. Imam Nawawi dulu mengarang kitab, dia mengkritik Imam Rafi'i, makanya darani Muharrar. Muharrar itu kitab yang harus disortir. Imam Rafi'i darani kitab beliau Muharrar, yang nyortir kitab Imam Haromen. Jadi semua ulama itu mensortir. Kenapa? Karena era zamannya berbeda. Coba kita tahu misalnya NU zaman Mbah Hasyim Asy'ari itu khitab tidak berpolitik. Mbah Hasyim piyambak derek Masumi, nggih mboten. Bareng NU ra diregani Masumi, Gus Wahid ngersano NU partai politik, sehingga NU nanti derek pemilu sebagai partai disortir oleh Gus Dur, NU kembali ke khitab menjadi tidak politik. Disortir mana era di politik tadi saat PKB bawa rawu itu saya urusan kulah, PKB P3 tidak rawu, ya beberapa rawu atau rawu wilayahku. Tapi intinya itu biasa ada kontrol begini itu, ya Mbah Hasyim NU hormat, beliau partainya melok Masumi, era Gus Wahid NU jadi partai politik, era Gus Dur kembalikan lagi fitrah. Padahal mbah, anak, putu.
Ya mungkin dulu zaman Mbah Soleh sini, Mbah Soleh buyut saya kandung. Mungkin caranya mulang Mbah Soleh darat ra koyo ngene iki. Murid alim Mbah Soleh darat mungkin mulang nang rano ora ngotot ngene iki. Ya tapi aku muridku kandhane. Riyen Mbah Soleh buyut kula, pas mulang Mbah Soleh darat kira-kira ora ngotot nek aku yakin gak ngotot. Biasanya guru nanti murid alim mulangnya rileks. Kan paham. Mungkin Mbak Maksum ya termasuk di ngajeni Mbak Maksum ya rileks. Bareng kira kula di murid ngene iki. Ngene iki sebab biar ora diterjemah. Era kula aja le. Benten mboten. Iya kan benten. Tapi ikhlasnya sami. Napa ikhlasnya sami, semangat mulangi sami, istiqomahe sami. Saya mulang setengah dua tak perjuangno tenan. Kula ora mau nganggur lho sini. Kula wingi cek teng Jogja, kami ini terus teng Boning Diwa, kula yo sibuk. Kalau ini Rebo muncul tengah Narukan itu jam 12.30 tak chat karena saya rapat di sarang sama Gus Yofo. Jam 2 tak teruskan lagi mulang. Itu mulang jam 4 kalau sorokan Gus ada Gus Sarang yang sorokan mahali sama saya. Jam 8 saya ngaji lagi. Pagi-pagi saya berangkat dari rumah baru subuh nggak nilai anak pulau. Saat ini ngaji itu mereka. Itu kalau gak ikhlas lorati kan yakin lor. Terus gak lorati mantel gak mutu cara pengiran. Orang ikhlas orang mutu. Dewe pangeran wong sing musyrikno ibadahe sampeyan tak kon goleki pangeran liyane aku ora lara. Jadi misalnya kalau mulang kok demi hamdani sebenarnya akhirat gak wong kowe arep-arep mbek hamdani kono kok nyafaati kowe. Tak goleki wis pikiran neraka ora. Malah ribet tok. Padahal ya ora mlebu tapi insyaallah ora mlebu lah tapi ning pinggire. Lho nek ning pinggire mesti kan pangeran nak ngelingno nikmate wong mukmin wa kuntum ala safa kufratin. Jadi kabeh wong mesti pinggire kabeh, terus ana Quran, ana Kanjeng Nabi disafaati. Tapi wis ning pinggire lho. Lho kula guyon iki ana ilmune. Dadi kira rasa tersinggung. Banyak wong Gus, Pak aku ki jare pinggir neraka. Lho pancen ala-ala le wong wa kuntum ala syafa kufratim minan nar. Wis pas. Datanglah Quran, datanglah Rasulullah terus didon. Jadi iku alamat aslimu ya mesti. Tapi karek sithik. Tapi kalau ada rencana jongkrono boten. Tidak rencana jongkrono. Terus Pak itu Pak Angkol Jakum. Jadi barokah Kanjeng Nabi, barokah Quran, barokah ulama. Orang-orang sudah di pinggir ini diselamatkan. Jadi ya kalau suwunan, jenengan ngaji harus siap dengan mental ilmu. Ngeritik itu biasa asal an ilmin, asal karena ilmu dan ikhlas. Karena tadi andai kan kita Fathul Qorib tidak dikritik takrib mabit di Mina ya hukumnya sunnah. Mabit di Musdalifah hukumnya juga. Tapi sekarang takrib tetap wali kan. Kalau jeeling, kalau ingat betul saya pernah dari Haji Bahmun tahun 2013 kalau haji. Ya itu jam 9 menang kurang sehat, mungkin kurang sehat. Ya jam 9 malam itu kan. Jadi bapak nih. Sekarang takrib cara wali, tarang dia wali. Iya, darani mabit nih Mina itu sunat. Aku tak melok takrib ae. Wis sunat campur aku ya wis tuwa. Aku cek. Yo ben ono sing lakoni, wong sing darani mabit sunat iku ya ulama. Ya wali. Tinggal cerita, tapi gue rawleh anut gue no. Gue kudu mabit wae. Aku yo ngene. Masa hukum benten-benten. Aku wong tua aku. Jadi mabit wis pokoke gue mabit kowe. Mabit lho. Mabit ora untuk perjuangan jenenge ora rencanane gak mabit dadi mabit ora untuk perjuangan. Orang kalau mabit jam 10 jam 11 kalau dengar kabar Mbah Mun niku akhire nyusul. Jam setengah 10 jam 11 itu pun saking hotel sudah meluncur mau napa. Tak takoki bendere. Lha akhire mabit. Enak kabeh gaji ra mabit. Padahal moncokan mbek kula perkara pendapatnya kita takrib. Tapi nyata maksud kula, suatu saat ya, misalnya sampean punya istri yang lemah sekali atau orang tua yang lemah sekali. Atau ada kondisi tertentu yang kita lemah sekali. Kita mengikuti ikhtilaful a'immah roh. Nah, jangan paksakan mabit kalau kondisinya darurat. Toh masih nyari kaul-kaulnya ulama masih dapat. Yaitu pendapatnya takrib, nah mabit Bina itu. Nah, tapi kita aplikasi kalau nggak ada uzur ya sudah lah ikut wajib. Kalau ada uzur biar menang sunat.
Itu pentingnya khilafnya apa? Lama. Lalu gua guys nom-nom ngene iki terus nganggo takrib sing aran paket ulang sira trimo. Maksudnya konsumennya ra kowe dol-dol. Karena yang ngarang itu kan dengan nurani apa? Dong ini ya. Jadi kalau suwon, jadi gak usah tersinggung, gak boleh. Ilmu model tersinggungan orang. Karena kalau ini termasuk ngaji tentang budi-budi, orang itu rala melok, bukan tersinggung malah repot. Akhirnya tersinggungan agak jauh itu. Ya saya ulang lagi ya. Kenapa ayat gak boleh satu ayat dibaca? Karena pasti berdirinya sebuah kalam atau kalamun tamun itu nunggu sebelumnya dan sesudah. Jelas ya. Jadi ini kalau mempertegas anak iso, ojo geman terawih nganggo napa? Saya nak iso. Tapi nak terus terpaksa terjadi ya monggo. Ya semoga di pura orang ya apa-apa. Ya jelas ya. Karena apa? Jelas ya. Li'annahu lam yakun fil Qur'an ayatun mufradah. Karena di Quran enggak akan ada ayat berdiri sendiri. Mufradah itu berdiri apa? Sendiri. Dalil ayatu mesti tastalzimu munasabatan lima qablaha wa ma ba'da. Yang namanya satu ayat pasti istilzam, konsekuensinya menerangkan ayat sebelumnya atau sempurnanya nunggu ayat setelah. Itu dawuh Sayyid Muhammad tastalzimu pasti. Terus saya ki akeh terawih maca sak. Kan gak kebayang itu. Dom ya. Dom ora ya. Iki ngaji bodoh. Tapi nek ana sing nglakoni ngono ya ora usah mbok loro, pira-pira gelem terawih. Tapi tetap jelas ya, balil ayat itu nama tastalzimu munasabatan lima qablaha wa ma ba'da. Ya pasti, ya, itu pasti, tastalzimu itu pasti. Lah kok ndak gimana, misalnya ujug-ujugnya mau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana budu iya kan dia terus janggal. Terus piye? Mungbar domir wae kok terus ujug mukhatab itu maksudnya piye? Lah karo kaya ra paham ora ono alun. Ya aneh kan, ya mau sama delok nanti di Wahab makmum atau imam atau siapa saja lah yang perlu baca surat sesuai konteksnya masing-masing. Karena makmum itu juga kadang kesunatan baca surat. Misalnya dia di paling belakang nggak dengar qiraatnya imam, maka kesunatan ya baca apa? Surat. Ya macam-macam lah. Atau kadang baca surat itu haram. Ya ada konteks yang haram yaitu kamu tidak orang yang menemukan waktu. Bisa menemukan waktu kalau meninggalkan surat, maka wajib meninggalkan surat. Kan ya ada sekian aturan. Oke, misalnya sampean misalnya duhur tinggal 2 menit, apa duhur tinggal, kamu bisa idrak qiraah kalau ikut makmum masbuk, apa? Sekali kamu surat sendiri dengan sempurna maka kharajal waktu. Kan mesti ada aturan ya seperti kaidah-kaidah di fikih. Saya ulang lagi ya. Kalau misalnya apa itu surat tadi ya, surat itu dibaca sendiri. Kan kita misalnya lihat di Fathul Wahab kalau nggak percaya. Kesunatan baca ayat itu minimal yang mufhimah, yang memberi pemahaman. Itu di situ jelas. Laka sumanadzor, tidak kok kayak baca sumanadzor. Karena sumanadzor itu kan ayatnya kan terus nadi maknanya kan ini. Coba adekan sama orang Arab. Andekan sama orang Arab yang tahu bahasa Arab, itu kan sama dengan sama ini. Kemudian berangan-angan. Cuma itu kan kemudian. Nazar. Cara kowe paham, mulane kira pahamu barokah. Imam ngono coba misalnya ujug-ujug kita sama Bismillahirrahmanirrahim summa nazar kemudian berangan. Padahal bar Bismillahirrahmanirrahim nyebut Allah, jangan-jangan domire ning Allah. Mana kriminal to? Iya ta? Padahal domir ini kembali ke orang yang benar-benar kriminal, ya betul. Jadi Walid bin Mughirah, kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadaru. Wong sing diceritakno ning summa nadaru jenenge Walid bin Mughirah, iku yang berstatus kalla innahu kana li ayatina anida. Wong iki wong sing duraka ning ayate pengira. Lah saiki nek mbok waca langsung bismillahirrahmanirrahim jenenge marji'ud dhamir kan kembali paling dekat. Paling dekat itu bismillah. Gitu. Mulane hati-hati nggih, kula pokoke kula suwun.
Nek suwani traweh iku wis kulhullah, sementing sempurna. Wis adanya lah Imam Kulhu, wis Imam Kulhullah. Timbang engke-engkean gonta-ganti ayat boleh salah sasaran wis alhamdulillah. Ya engkak gonta-ganti ayat boleh salah napa? Jadi sumanazaru balik kala innahu kana li ayatina anida ana wong sing durakani ayat-ayatku saurhiku sauda wong iki mesti tak lebokno neraka innahu fakkar wa qaddar mergo saurip-uripe mau mikir carane menghancurkan Islam. Coba waca bismillahirrahmanirrahim summa wah ini makanya ini ilmu ya sama rasa tersinggung biasa wae biasa rasa tersinggung tapi jelas ayat itu tastalzimu mesti ke yang sebelumnya atau setelah jelas ya jelas apa lo ayat ya balil ayat itu mesti tastalzimu munasabatan lima qablaha. Ayo waktu bareng-bareng kan koyo ngaji TK. Lho boten kabeh TK kula ya TK. Taman belajar no. Ora taman kanak-kanak singkatane taman kiai. Padha tersinggung biasa wae no. Kalau di konco niku urung kaji tapi wong nggo anteng tuwa. Wong kabeh ngundang Kiai Haji. Akhire dekne ra iso nglurusno singkatane Kiai Haji kersane haji. Orang haji tapi masyarakat ngundang apa? Aku ngurusno ora iso Gus. Padahal tak terasno aku lu dereng kaji yang penunggang katok. Maksudnya kamu sini kan katok, maksudnya katok itu ka saja. Orang kaya tapi apa? Katok, ka saja gitu. Gitu. Akhirnya dia nih. Tapi itu keramat. Konco kula hafal Quran. Niku badhe 2 tahun mengalami dipanggil Kiai Haji. Niku kaji. Baru dia kaji. Sebagian masyarakatnya jeeling nak kaya singkatane kersane. Akhirnya dilurus no. Tak niki kaji tenang. Wah repot. Agang diwaca beneling karena ini salah dalil ayatu tastalzimu munasabatan lima qablaha wa ma ba'daha. Jelas ya jadi dalil ayatu napa? Tastalzimu munasabatan lima qablaha wa ma ba'daha. Jelas ya kalimatnya tastalzimu mengharuskan dari kata luzum. Pasti begitu. Orang kok mungkin begitu? Pasti begitu. Artinya repot sekali atau bahasa kasarnya bahaya sekali kalau hanya kita baca satu ayat. Nah kecuali kamu orang alim mufassir memang tahu ada satu ayat yang mandiri. Tapi kemungkinan itu kan kecil. Kowe nyaratno Imam Traweh se-Indonesia boleh satu ayat asal dia mufassir alim. Kemungkinan itu kecil apa besar? Kecil. Paling yang alim hanya berapa? Nak kowe kepengin sak ayat sing sempurna tak dudono, ayatud den. Tengah lampir ya ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktubainakum katibum bil ajal wala bali nak kepen sak ayat sing sempurna tak didono ya apa ayat tak lampir sarai kena kepen apa contone sak ayat tapi sempurna yo ayatut itu ayat terpanjang dalam Quran. Mergo pirsa umat e wae sing utang. Mergo sing ngendikan ra aku lho, kabeh mufassir. Lima data kuno ayatud dan atwalal ayat. Mergo pirsa wong-wong pegaweane. Utang. Ya ini diutang mau umat e. Lah yo nak komentar kok ayat apa sing pun faedahnya cukup Gus iku ayat. Mau keren tenan. Tapi makmumnya gremeng. Atau tolong ayat tapi inna atau inakal. Itu ayat tapi wajah tupai tahu itu wala apakah ayat tupai kama allama huwa wajah tupai limliya. Imamnya ngapal kangen kan. Fataku mengkono apa ayat itu salah satu ayat ini. Fataku mengkono apa surat itu salah satu ayat ini tolong ayat. Ya jelas ya. Dari keluar sangat lah. Ngergani ilmu. Kenapa ngergani apa? Meskipun kita tidak akan sempurna, kita sebagai manusia tidak akan sempurna, tapi ilmu itu dihormati. Kalau Anda tidak tahu ayat apa-apa, ya jangan satu ayat milih sing kulhu atau inakal. Ya yang enggak resiko loh. Napa yang betul napa? Wong li ila fi Quraisyin sing koyok ngono terkenal sak surat, banyak ulama sing darani ora sak surat. Itu melok gabung teng surat napa? Al-Fil. Makanya dimulai dengan huruf
Makanya di Sab'a itu ada wasulul jami, qatul jami. Kenapa banyak ulama yang mengatakan wasulul jami? Gue jagani surat-surat yang awalnya sanggup huruf J. Makanya di Sab'a banyak ulama yang enggak baca bismillah. Tujuannya nak sing pas ngono iku ben tetep faja'alahum ka'asim makul liila fi quraisin ila. Jadi kamane pangeran ngendikan ngene. Hei wong Mekah, hei wong Quraisy, eling kowe iku tahu ngalami dua peristiwa besar. Siji tak selamat saka pasukan gajah, nomor loro uripem iku makmur. Jadi iku mergo ila fi Quraisyin ila fihi mirhlatas syita'i wasoi. Mulane ulama ana sing ngitung iku satu. Jadi wong ngaji ben meskipun kita ngikuti Imam Asim itu dua surah. Meskipun kita kesulitan terus ilah huruf jari tak alukin ning ndi ujug-ujug ning ngarep itu piye. Ya piye kok ben sampean ngerti mamlane ana ulama sing ora usah fasulul jami bilbas malah tapi kabeh di wasulul jami ora usah qatul. Iku kira-kira sing pas yo nak pas kados napa liila fi Quraisy. Mergo sami alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa. Itu peristiwa Quraisy apa enggak? Quraisy kan? Nah terus diterusno liila fi Quraisy. Itu pokoknya itu iling-ilingan wong ngaji, rasa berlebihan nanti, wong itu ilmu. Ya rasa geremeng biasa lah. Karena memang itu ilmu. Ya kan begitu, makanya jumlahnya surat di Quran itu berapa? Mana ada jumlah surat? Umumnya kan kita ber 114. Kita umumnya darah ini benar. Ya sama seperti Fatihah itu berapa coba? 7 kan? Ya 7 aja ulama beda-beda. Kita ngitungnya Bismillah 1 ayat, Alhamdulillah ayat 2. Tapi banyak mengatakan ya ayat pertama Alhamdulillah, tapi tetap 7 ke ihdinas siratal mustaqim. Nah, soal khilaf itu biasa. Sama-sama 7 aja cara ngitung beda. Paham ya? Sama-sama 7 aja ngitungnya beda. Makanya ulama itu dihormati karena tadi walau lada kuwon nasa ba'dahum bi ba'dil fasadatil. Tadi kan ulama itu semuanya sama malah kita repot. Jadi barokahnya beda-beda kayak tadi kita bisa ngikuti ulama ini. Ya sudah akhirnya istilahul a'immah apa? Asal ulama betul ya, itu khilafnya rahmat. Maka ulama ya khilafnya musibah. Wajadalah nambahi sobadung sebagian ulama fil hati dalam definisi nambahi faqala mengkodal sobadung al-musa'ab badu bitilawat. Termasuk Quran sarannya lagi apa? Yang ketika baca dianggap ibadah. Jadi paham kalau baca dianggap ibadah. Tujuannya apa? Lihat hujah supaya metu apa mansukut tilawati apa Quran sing wis dimansuk tilawati. Oh, lihat hujah ya oleh to yukhrija supaya ngetokno apa definisi al-muta'abbad ngetokno mansukat tilawah. Seneng di zaman modern. Seneng lihat hujah mansukut tilawah oleh hujah. Tapi jelas bener kabeh oleh kemudian jelas bener kabeh. Gampang sih. Gampang liukrija supaya ngetokno apa definisi muta'abbad di tilawati ngetokno mansuhat tilawati atau liukrija kalau jadi metu mansuhat gampang di liukrija ya sama tambah ini ben ora kedusan jangan nyak terus itu so ya semangat liukrija tahun ini jadi bilang liukrija supaya ngetokno apa definisi al muta'abbad di tilawati ngetokno mansuhat tilawati. Jadi misalnya begini, ada orang baca gini, asyikhu wa syikhatu idza zanaya farjuhu malbattatanaka lam minallah wallahu azizun hakim misalnya. Itu kan ulama sepakat bahwa itu pernah menjadi Quran. Kemudian mansukhut tilawah. Nah, orang baca itu sudah tidak dianggap baca Quran karena statusnya mansukhut tilawah. Misalnya ada lagi di bab rodok, khamsu rodo'atin yukrimna kada wa kada. Itu dulu ya pernah jadi Quran bahwa khamsu rodo'at 5 kali penyusuan itu menstatuskan makrom. Dulu pernah jadi ayat khamsu rodo'atin apa yukrimna menstatuskan apa? Makrom. Tapi itu sudah mansukhut. Itu kalau dibaca tidak termasuk Quran. Jadi setelah berstatus mansukhut tilawah, status Qurannya itu ya hilang. Artinya hilang itu kalau kamu tidak wudhu pun boleh paham gitu lah ya. Jadi napa al-muta'abbad bi tilawati napa liyukhrija mansukhut tilawah. Beda kalau hanya mansukhul hukmi itu tetap kita baca mendapat ganjaran. Kalau hanya apa? Mansukhul hukmi kayak apa? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli
ghairu ikhraj. Orang yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya setahun tanpa boleh keluar. Kita tahu kan hukumnya mansuh kan? Binasa dengan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyuri wa asyra. Paham ya? Yang tadi mata andal khali ghairu ikhraj itu mansuh, tapi hanya mansuhul hukmi sehingga kita baca tetap ibadah. Ya jelas ya. Jadi dalam ilmu Quran ada apa? Ada mansuhul hukmi, ada mansuhul tilawah. Kalau mansuhul tilawah itu statusnya tidak Quran dalam konteks misalnya dipegang nggak usah apa? Wudu. Tapi kalau mansuhul tilawah, apa mansuhul apa? Hukmi itu tetap diberlakukan kayak Quran. Kayak tadi apa? Waladina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwaja wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli wa irafah. Wa suratu ta surat ya surat jumlatan. Oh, jadi pinter tenan ngaji ulum Quran keren ya. Kayak latihan dadi mufassir. Wis latihan ae ra usah tenanan. Mau iki khatamnya nganti tuwa. Ayo milih cepet khatam mau ora khatam tapi paham. Iku jeneng lama. Khatam ya, Pak. Lagi khatam nih. Tua. Jamu bojo nih. Sajane kula sanggup lho kilatan sak wulan tengen kula tak khatam tapi dosa gede ninggal bojo ninggal anak. Sing nom-nom rapat itu. Tua. Bojone do nyanyi demo teng narukan malah repot. Lah ya lek Gus ning omah ra nyukupi pemenang ning pondok. Tapi nak sanggup gak apa-apa. Nggak tak kayak ruang demo. Sono itu pengawalnya. Jadi wong wedok kondang-kondange wong wedok. Menadak sampean jenengan. Kanjeng Nabi didi. Lan kula mbek wedok wedi tenan. Tapi wedi apik ora wedi. Sama tak ceritani ini dia termasuk ulumul Quran. Sama pokoke tak jamin saya ngaji tetap berusaha semuanya tentang ulumul Quran. Meskipun kula sawangane kuya. Kanjeng Nabi niku riyen niku nderek hukum sing sedurunge. Oleh eling-eling Rasulullah itu namung nderek ana hukum sing sederenge. Mergo manusa wis digawe pangeran sempurna. Saelek-eleke manusa diaturan. Ya saelek-eleke manusa gak ada napa aturan. Mulane ngendikane Nabi semua kebenaran zaman jahiliyah ya kebenaran dalam napa Islam. Karena Islam itu dibangun alal fitratis salimah. Niku fitrah sing zaman romono Islam kira-kira wong Jawa ngaramno nyolong ta kira-kira. Nyempun menjijikkan zaman romono Islam kira-kira wong turu bantalan tlepeng to kira-kira. Nggih mboten tetep bantalan kapuk. Mergo fitrah manusa iku ijtinabul khabisat ngeduwi barang sing jember. Zaman romono Islam kira-kira wong uyuh ning kasur ta ning jeding kira-kira. Tetep ning jeding. Nah, Islam itu datang fitrah tawallati fataronna sa'aliyah. Islam itu numpang adat sing salimah. Napa adat sing salimah lan fa'atim wajha kalidinil qayyim. Apa iku termasuk napa fitrah tawallati fataronna sa'aliyah. Nah, saiki kowe ngeloni ibumu iku oleh ora? Ndak jawab saja ini latihan TK tadi tak. Taman Kiai maksudnya. Enggak ngeloni ibu oleh ora? Enggak boleh, yakin kan? Nah, kalau ngeloni ibu itu tidak boleh, maka istri itu statusnya harus benar-benar tidak ibu. Istri ya istri, kena dikeloni. Ibu ya ibu, tidak boleh dikeloni. Maka kalau seseorang menstatuskan istrinya kayak ibunya, maka menjadi semi tolak. Disebut ning kitab jenis rungokno tenan. Karena itu enggak proporsional. Wong istri yang khasnya itu boleh dikeloni. Nah pas gelem dihambani maksudnya. Nara gelem jauh ya. Maksudnya hukumnya. Nah kejadiannya karena gelem ta ora. Maksudnya hukum khasnya wong pedok bojo ora kena dikeloni. Khasnya ibu gak kena dikeloni. Ngono ya. Lah saiki ana seorang suami mensamakan istrinya kayak ibunya. Berarti sama dengan mengatakan kamu haram untuk saya karena kamu sudah kayak ibu saya. Rono ya. Lah iku dulu oleh Islam, awal-awal Islam dianggap tolak. Dianggap napa? Tolak. Mergo tasbihul zaujah allati hiya khase oleh dikeloni bil ummi sing khase ora oleh dikeloni. Pancen ulama syaratnya kudu rodok
vulgar, banyak ra oleh separuh-separuh. Mana mengenai cita terbu ya vulgar, ra oleh tak kok separuh-separuh. Wong zina iku piye? Ora oleh nek sing tidur bareng ra oleh, kudu jelas ila jul khasafa au qadriha, kudu jelas mergo nek ora jelas tak repot. Agar ana wong lagi kelon jejer, wah zina itu dirajam, ora iso kudu jelas. Jadi ulama itu belum ragu kudu rada jorok pancen wong gelem ora oleh hukum kok gak napa. Gak jelas. Tapi nak wong priayi ya tetep ben priayi, tapi ora usah dadi ulama. Soale dadi ulama ya koyo ning takdir. Negarane iki ono ila tu khasafa opot yo ono kodriya ku piye ukurane ku piye. Mulane kuliah hakko walau kana apa? Nah, ulang lagi ya. Khasnya ibu itu apa? Enggak boleh dikeloni. Apa kalau dijima vulgar itu. Khasnya istri boleh dikeloni. Nah, dulu orang Arab itu tolak tertinggi. Saya ulang lagi. Dulu orang Arab talak tertinggi adalah tasbih zaujah bil ummi, menyamakan atau menyerupakan apa? Istri dengan ibu. Itu tolak tertinggi. Bahkan saat dulu tolak baik. Dulu belum ada tolak baik. Sengkuta muhalil di Jibi Hamdani bareng Murupak. Nah, haulah itu wong wayu. Itu penting cerita ayu. Mulai dhisik iku tare iku hanya bakat wong ayu. Elek iku mulai dhisik rapati dadi tare. Sunane kuno iku wong ayu menarik dibak. Haulah wayu ayune wong. Ayu banget. Untuk wong sugih. Jenenge iku Aus. Aus bin Somit. Pokoke jenenge iku elingku ngono. Nak keliru ya dikoreksi. Tapi yo ngamak ge ora jare. Haulah iku wayu. Iku penting. Kok nek elek ora dadi bakat sarare iku wayu. Mereka ini nak ceritanya wong elek, ora ana terjadi. Kudu wong ayu, contone sing kudu ayu. Nak elek kasih. Singkat cerita oleh ayu, tak boleh-boleh apa? Wes ayu bodine apik. Yo kudu loro, ora oleh ayu tok ayu. Wah, riwayat itu sepakat. Modene mbok barakat, mbok piye, walhasil itu. Barakat menawa ya wis. Agak-agak ya barakat. Mulai. Mono aus iku wis koyo Hamdani ngono rodok garang koyo mulai itu pas kaulah itu sujud. Ya sujud sholat itu sujud sholat. Roh kayak sujud sholat itu. Iya semuanya itu. Kabeh tarik kan arah percaya dulu ning sawi. Ke arah lah bodoh. Kalau orang lah nang ilmu jujur. Dibanding ibu sopan jebule ra jujur. Kalau nu ora antap nang ilmu jujur. Jangan wong sopan tapi jebule ilmune kok. Nah ya yo. Bener ya soal ilmu jujur. Itu kabeh tarik sepakat. Bareng roh pas sujud ayu mau ayu bodine api. Pak jabat tu aji jatuh harus maknani. Wah, bojoku wis suci. Perkara wingi-wingi kata iki wis salat, berarti wis apa? Suci. Dalam pas mulai masuk kamar itu pas sujud sungguh goro-goro ae. Wah, Pak jabat tu aji jatuh. Akhirnya gak iso nahan diri. Saya kiki kawane terasa terang. Saya malah ini kudu ono kata ayu, ora elek gak ngarep terjadi. Suci karep-karepmu kono. Kayak di bojo mrama tuntune pedu, suci ora padha wae. Ora tuntune jan kudu ayu. Lah sing wedok iku religius iku wong lagi seneng-senenge salat kok dijak ngono kan gak gelem. Sing lanang wis main nabrakan wae jeneng wong lanang. Permangan gak salah Arab apa ya Arab. Ada mungkin roh ya Hamdani nak ngomong. Tidak gak gelem tuh itu. Perkara ini lagi nikmati nama religiusitas tuh. Kok gelem ngamuk jeneng wong lanang bab iku ditolak kan ngamuk. Konde kopi ora gelem iso nyepuro nek bab iku ora gelem. Mergo ayu lho. Nek elek kan ngamuk. Malah contohnya kudu ayu, yen kudu terkenal. Wes akhirnya muangkel ini, mereka kadati orang kesam, sangking mangkel yang ngelontarno kalimat zihar anti aliyah kazuhrium. Dan itu kalimat yang disepakati fakot tolak. Daerah itu kalimat itu disepakati fakot tolak karena kebencian yang luar biasa sampai disamakan dengan ibunya yaitu sekarang ada jamek yang tadi itu oleh dikeloni. Jadi sama dengan ibu dengan adat Arab itu jameknya pemersatunya wajib tasbih adalah enggak oleh dikeloni. Kuwetan sing lanang. Sing wedok ya kuwetan, ketune waduh. Bojoku sugih sing rumah aku saiki wis gak halal kanggo aku mergo wis
Sing lanang yo nangis getur, waduh bojo ayune ngene kok saiki. Tapi padha getune. Lah cara elek karena getur, malah contone kudu ayu. Kabeh ning kitab pun nerangno, tak oleh ayu ayune. Dadi Muhammad ini mengalami ora ya ora. Wah akhirnya, saya udah sowan kanjeng Nabi. 2 orang ini setelah sadar, ayo udah sowan Nabi. Sowan Rasulullah. Nabi pas itu saya beri gambaran ya. Nabi itu di Ko'ah. Ko'ah itu yang mirip ruang tamu, mirip tapi tentu tidak sepersis. Karena dalamnya Nabi itu terlalu sempit. Sayyidah Aisyah itu di kamar. Bahkan Sayyidah Aisyah itu nggak dengar persisnya kasusnya apa, nggak dengar. Saya ulang lagi, ini penting sekali nanti kan. Ya Sayyidah Aisyah itu nggak dengar persisnya kasusnya apa. Beliau hanya dengar ada Khawla, ada Aus bin Somit yang baru debat dengan Nabi. Debat. Singkat cerita, Aus pulang. Yang tinggal wong lanang itu kayak hukum pulang. Yo raya kurimti aliyus kue haram kanggo Aus. Aus ini wong lanang mulai haram lah segala liya gitu. Wong lanang kan. Khawla gak terima. Enggak ya Rasulullah, engkau harus mengevaluasi hukum itu lagi. Betapa wong itu kondangnya. Menadak kiai, kanjeng Nabi dilawan. Enggak ya Rasulullah, engkau harus mengevaluasi hukum itu lagi. Ya dari Nabi, sementara ini hukum pokoknya dia itu kayak tolak. Tuamu, kok enak ya Rasulullah? Akala sababi, wa afna umri, wa nasartu lahu batni. Ini kan dia untuk corok. Kok enak? Aku ayuku dintek nondik nih, wa nasartu lahu batni. Tak gelar petengku yo kanggo dhewe. Wong ngomong ora ada corok. Wes ku apa ta ke? Mergo nek seneng apa lho kula sembang to ngono. Ketika ada belajar, wa nasartu lahu batni. Jadi terjemah gitu. Yo pinter lah ini. Itu gara-gara ayu lho. Kok enak? Saiki aku wis tuwa dipegat. Terus kula innali aula dan sigharon. Saya ini punya anak banyak ya Rasul cilik-cilik. Indomam tulum ilayya ja'u wa indomam tulum ilayhi do'u. Nak tak rumah kula piyambak kelaparan, kula ora duwe dhuwit. Nak tak elokno sik bapake, mesti terlantar, mesti ngeto babon liya jenenge wong lanang. Ngamuk do titi, ngamuk. Nak tak rumah tak kelaparan, aku ora duwe dhuwit. Tak kena bapake mesti terlantar, jenenge wong lanang ora ono babon, mesti golek babon liya. Wis masyhur mulai dhisik wong lanang statuse ngono. Wajar. Ya Nabi kan wong bijak ya. Cara kiai malah nyentak. Jadi Nabi, iya tapi hukumnya sementara ngono nganti pangeran untuk nurono hukum hanya. Nah orang ya ngono. Hukum Nabi gancam ini kisah nyata. Ya Rasulullah, jika lapor dengan ra kena, jenengan tak lapor pangeran. Wis wong iku lha padha lapor pangeran. Asku ilallah wahdati wa faqati. Nah jenengan tak lapori ra kena wis asku ilallah wahdati wa faqati. Tak lapor pangeran, keadaan kuku melarat, keadaan kuku susah. Mulai lawan. Iki besok nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi. Terus mulane ra ono wong alim kecuali imane tambah. Dan Rasulullah ku nabi tenan. Yo muka syafaat tenan, yo nabi tenan. Mulai ning kamar sujud. Ya Allah, saya ngalami seperti ini. Saya ngalami seperti ini dan saya ada ingin tolak. Itu bapaknya anak-anak saya. Terus kula saiki wis ora ayu kok dhisik. Masalah nak kula muatur terus yang pangeran. Akhirnya malaikat Jibril turun. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha jeneng wedok. Mak tak manani sitok. Qad sami teman-teman pirang sapa Allah qaulal lati ing pengucapane wong wedok. Ora lati sing tukang ngomong mulai dhisik wong wedok. Qaulal lati ing pengucapane wong wedok tujadiluka mbantah. Ora tukowi lu tujadilu kan. Jadi lu bantah lho jeneng mujadalah. Orang matur api-apian lho jenenge mujadalah itu. Nah wong Yogya dimasalahkan matur iku ora jadi lho, Kang. Jadi lu Kang madoni sapa lati kang sira bisa ing dalem babakan bojone lati. Terus watas tadi lawas iki dilapor pangeran. Si kaya iku wadon. Udah beneran itu. Mulane ora wani wajib wong wedok ora perkara iki. Kita lek kuat ben tuwa wedok tapi enten mati terus. Engko ana sing ora ada masalah kok Hamdani terus labrak bojone malah perkara ae. Lha ora wani bojom jak engko ora kowe dilabrak. Wong lanang wajib nafang wedok mesti ora sing muni. Ora kok iku kudu malah. Jelas ya. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawj. Kanjeng Nabi lho, kae rujukane Kanjeng Nabi ku wani ditujadi lho, terima kiai. Kanjeng Nabi ditujadi lho, kok terima ki. Watas tagi ilang. Terus ngendikane pangeran wallahu yasma'u tahawurakum. Lha iku
ngendikane Sayyidah Aisyah, Muhammad Rasulullah dan Nabi tenang. Nabi langsung jumrotos karena kalau beliau dapat wahyu jumrotos terus ngendikan celokno khaulah, celokno cawe itu ibu khaulah, celok wong rene. Nazala fi amriya sa'an saiki tentang dekne sono ayat. Ditimbali khaulah ku nangis, nangisnya di depan Rasulullah. Saya ketika di kamar itu tidak ada yang tahu kecuali saya sendiri. Bareng diwaca ayat itu nangis. Betapa Allah itu dengar min fauqi sab'i sama Allah itu mendengar betul min fauqi sab'i. Jadi kalau orang cerita itu diwaca ayat tadi. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila. Kanjeng Nabi ya ora pirsa nek Allah iku sujud ning kamar donga iku. Kaulah ya ora pirsa urung nyritani nek bareng lakoni iku ning Kanjeng Nabi. Jadi itu ayat itu malah jadi dalailun nubuwah. Betapa Rasulullah itu benar-benar nabine pangeran. Barang diwacakno terus jadi revisi tadi bahwa dihar itu tidak tolak. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hum lanahu ummahatihim ummahatum lallai waladunahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wasyur. Terus diputusno dihar iku ora kaya tolak tapi wajib bayar kafarah. Akhirnya ana solusi. Harus bayar kafarah tapi hukum zaujiyah tetap. Tapi itu jadi pelanggaran kayak gitu. Nak kesunatan yang wedok itu ngelabrak pak, ya. Jadi orang terima kiai dan ngelak Kanjeng Nabi lagi. Tak kondang Nabi. Tapi pewani teman-teman pengenannya kadang ngatc. Bener loh. Jadi kira-kira cara bojone Hamdani ya Allah bojo kok ngene iku piye. Iku pangeran kira-kira ya bener loh, pancen ngono tenan. Ada macam-macam orang itu. Wah repot dilapor pangeran. Nah untungnya bojo-bojo kita itu tidak wali, tidak dekat Allah. Nak di masalah mau lapor mertuamu enteng. Jadi makhluk lapor enak bojomu wali hati-hati. Nanti masalah dilapor pangeran. Mana rasa rapi wali itu biasa wae. Jadi nak ada masalah itu santai, nak ada masalah apa? Kan makhluk ke makhluk kan enteng, ngadepi makhluk kan enteng. Ini ngadepi pangeran. Lha iku Sayyidah Aisyah hirane gini. Wong aku pi, kata Sayyidah Aisyah kenangan. Wong aku ning kamar wae ra pati paham. Inti masalahnya apa gak pati paham. Kok pangeran paham tenan bahwa itu peristiwa di ayatnya detail. Alladzina yudhiruna minkum min nisa'ihim ma kunna ummahatihim in ummahatuhum lillahi waladna wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wasyur. Apa? Artinya ayatnya ya detail bahwa itu tentang orang-orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Hakikatnya tidak pernah istri itu jadi ibu. Di mana-mana yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Artinya gini terus jadi satu hukum bahwa omongan salah itu tidak menjadi hukum. Ya kan omongan salah, wong istri itu pada ibu, wong hasil ibu melahirkan, hasil istri dikeloni kan gak sambung. Makanya dikane pangeran nggak bisa. In ummahatuhum illallai waladunahum sing jenenge ibu ya seorang putri yang seorang perempuan yang sudah. Kalau ada orang menyamakan itu wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura berarti ngomong kok ibu wong bojo kok dipadakno. Dipadakno apa? Ibu, keliru. Kayak aku muni Hamdani ku mufti. Oh iku kok yakin kok. Wong potongan ngene kok darani mufti. Jadi intinya terjadi satu hukum bahwa omongan salah itu tidak merubah keadaan. Semua itu berubah. Singkat cerita, Khawlah itu dalam umur sepuh nanti 90 nomor pintar. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Khawlah itu Umar pun jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin. Tahu badai acara nopo nu di stok mbak Khawlah. Ajus dia statusnya wis gak ayu mau, wis gak wana surutullah ubat nimu, soal wis ajus. Tapi elek asli, ya elek tua yang bertora elek. Umar itu badi acara penting di dekat tenggalan di sini Khawlah di kandang-kandang. Iku Umar medun kok ontong rumah sampai pengawalnya ngenteni kabeh. Terus lagi banser lah ngenteni kabeh. Tapi di cara banser. Pak Pampres lah, ini presiden. Napa? Presiden. Pas Pampres lah. So aku yang Hamdani ini lah kandang. Padahal musibah di bendera ini musibah. Baik sana mati wae. Akhirnya, lah itu cara saiki dikandani setengah rolas, dia setengah rolas dereng dhuwur. Nganti mes setengah telu, nganti mes dhuwur iku mes kodok. Aman-aman bisa.
Sampai pamit dari Sayyidina Umar, ya Allah, kalau tak pamit sholat dulu. Wong kaget kabeh Umar garane ngono kok gak bertekuk lutut ku piye? Wong mletene kok gayane ngono kok. Apa salate pamit kabeh salat iki. Mergo kandhane setengah 12 kira-kira nganti setengah 3 nganti meh apa? Meh kodok napa? Zuhur. Umar dereng zuhur. Sajane yo meh salat normal tapi gara-gara di stop. Akhirnya orang semprot, ya Umar. Dia itu siapa bisa menghentikan kau sebagai Amirul Mukminin? Terus dari Sayyidina Masyur itu. Kamu tahu dia siapa? Yallati sami Allah qaulaha min fawqi sab'i samawat. Ayasma'uha Rabbul Izzah wala yasma'uha Umar masyhur. Iku wong sing pangerane ngrungokno nek dekne protes min fawqi sab'i samawat. Pangeran sing pangerane nek dekne sing ngomong dirungokno. Sangkok langit sak. Ayasma'uha Rabbul Izzah wala yasma'uha Umar. Pangerane ngrungokno kok meneh Umar. Pasti Umar di bang perkara meneh. Jadi ya cara pikiran Umar kaji Nabi di soal pemenang terima aku. Nah ini hati-hati ya, bang itu hati-hati. Tapi hadis mau khusus wong ayu. Mereka nak bojomu elek, masih susi lagi sholat. Dia tenang dong. Gak jawab ya, tenang dong. Tenang ya. Tenang. Mereka contohnya negara jelas Fa'ak jabat hu ajizatuha. Terus terjemah dewi Fa'ak jabat hu ajizatuha. Mana nih mongko gawono hu ing zaud opo ajizatuha. Mana nih dewi. Jelas. Nah elek kan wis ora pas salat wae ke santai kok meneh. Ya mulane dadi ayat napa? Mulane kata ulama sing maca niku mboten mujadalah tapi napa? Mujadilah. Nah umumnya mereka macam mujadilah kan ada dua nama, mujadalah atau mujadilah. Yang normalnya itu mujadilah karena kaulal lati tujadiluka berarti jadalah yujadilu mujadalah dan berarti nak muannats kan bahia mujadilatun apa bahia mujadilatun wong wedok sing mado. Nah karena ini pakai lapat mustarok, pakai wazan fa'ala kan berarti musyarakah. Ono korbane sing dibantah iku Kanjeng. Makanya ulama ada mengatakan mujadalah saling debat. Tapi sakjane tentara Nabi buatan debat. Nabi posisi diam. Misalnya itu Bismillah menang. Terus Nabi berkali-kali dibantah menghentikan. Ya pokoknya hukumnya ngono sih. Tapi ojo ngono Nabi. Jangan kudu ngertos kula niku gak ada anak-anak. Orian kula layani semua. Ini gak apa-apa. Anak kula di rumah kula marah. Di rumah dia mesti terlantar. Muntikan, yang pun tapi nak hukumnya tentang matur pangeran, waduh, matur kena. Jadi merkuali, lagu jumu kan gak wali. Ono masalah lapor tonggo, kadang lapor bo edi, ya, kamu tuh. Makhluk lapor apa? Kamu. Malah nih mbok lawan rakualat, yakin rakualat. Motor awali ini, no? Tidak bojomu kaulah, oh tuntas ya. Mengenai yang dibujuk wali itu ya susah. Kalau anak bujuk wali, dia wali bisa jadi babak, no? Ya bujumu ya rasa hati-hati. Tapi kalau ngarang alami cerita ngono sana, nak rawong ayu terang. Terus engko delok ning tafsir Sawi atau tafsir Budi Mawon wonten. Terus ana kalimat fa'a jabatu ajizatu. Buat ajizatu maknane mbok delok ning kamus piyambak. Nek ain jim tidak. Wasurat atau surat dia surat jumlah Al-Quran yang Quran apa lu akan di jumlah itu salah satu ayatin atau ayat. Musa matun kang den jinasno bismillah isim kelan nama kosen kafas lah ke surat. Ditaukifin kelawan puruk minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antus karo gambar asal den sebut apa surat didalikal ismi kelan mengkono jeneng wa tastahira lan terkenal apa surat di kandalikal ismi. Jadi yang dikatakan surat niku sesuatu yang punya nama, yang nama itu khos. Tapi khosnya itu karena masyhur dengan nama itu. Jadi ini penting kalimat bidalikal ismi wa tastahira bihi kebetulan masyhur dengan nama itu. Ini kalimat kata kunci. Jadi sama tidak usah mendefinisikan maknanya. Kalau maknanya repot. Saya ulang lagi ya. Jangan mendefinisikan maknanya. Kalau maknanya repot.
Jadi masyhurnya seperti itu, tapi kita tidak usah ingat-ingat makna. Makanya sebagian ulama ada mengatakan al-aula ayyuqala suratun fiha dzikrul baqarah, suratun fiha dzikrun nisa, suratun fiha dzikrul an'am. Ini rumah tenan ya. Ini pentingnya ngaji mbek wong sing tenanan. Kula niku bae sampean percaya kula tetap belajar. Makanya ini buktinya, saya kemarin beli kitab ini. Saya itu punya kitab Etkon itu 3 kalau gak 4. Kemarin beli lagi baru, tak letakkan di sini, tak tinggal. Karena kitab ini makhudun muktabas dari apa? Etkon. Saya ulang lagi ya. Surat itu dengan nama itu tuh karena masyhurnya saja, jangan angan-angan maknanya. Karena maknanya Baqarah rak sapi. Jadi misalnya ke wong Arab, terus muni surat sapi, surat An'am, surat rumangkang, kan lelek. Makanya banyak ulama mengatakan al-aula ayyuqala suratun fiha dzikrul baqarah, surat yang di situ membicarakan sapi. Di antaranya membicarakan sapi. Suratun fiha dzikrul an'am, surat yang di antaranya membicarakan an'am. Karena untuk menjaga takzim sama Al-Qur'an. Jadi ini pentingnya ngaji. Dan ini musal-sal sampai lihat dalam kitab-kitab besar. Nah, tapi masalahnya kan masyarakat itu nggak siap kan dengan seperti itu. Pemenang kayak tanggane Hamdani kan ora siap. Masa yo ngaji apa? Suratun fiha dzikrul baqarah. Kan apa-apa. Akhirnya digawe gampang jenenge surat. Tapi kita harus meyakini bahwa surat Baqarah itu gampangnya omong. Ojo kok terus bayangno nak ngono temane kabeh tentang sapi neraka. Ngono. Dong ya. Awak jadi ngaji bukan sopan, tapi aku nak sopan kira paham, yakin. Kalau aku nak nyuwun sewu, satu sini eten. Nyuwun sopan, terang apa? Utak-utak ini gak diwawur serapa. Jadi pulau rasopan itu dipaksa jenengan, orang tak karep pulau. Lah jajal apa sih? Bulan depan aku tak latihan sopan. Kadosnya ngeten, ngapunten. Santri yang kacau. Jadi memang rangno ilmu itu kudu vulgar, gak ngono ora paham. Tapi sing bakat ora niru. Wong kul ya amalu ala syakilati. Wong pada akhirnya bergerak sesuai bakat masing. Jadi sing sopan nggih monggo terus mawon kaya kula tak terusno. Kok ketemu ning swarga nek ora usah ribet. Aku jalur mulang mubin iso jelas, ono jalur sopan. Kok kowe jalur murid. Jadi gelombang kedua, murid itu gelombang kedua. Ora oleh murid bu swarga disi guru gak sopan. Maksudnya kok gelombang apa? Jadi kalau balik malah ya, kita tetap nggak boleh membunuh khazanah ulama. Banyak ulama dulu yang mengatakan sebaiknya katakan suratun fiha dzikrul baqarah, surat yang diantaranya di situ diterangkan tentang sapi, yaitu sapi saja, sapi khusus, yaitu yang dipakai media Nabi Musa untuk mengenali pembunuh yang belum ditangkap, masyhur kan? Paham ya? Nah, An'am juga gitu, Nisa juga gitu, Yusuf coba misalnya surat Yusuf, bahkan Nabi Yusuf hanya berapa? Pertama terbatas Kanjeng Nabi, kamu saya beri Quran Arabian gini-gini, meskipun sebelum itu kamu belum tahu Muhammad. Nabi Ibrahim misalnya, ya tidak tentang Nabi Ibrahim. Maksudnya enggak semuanya tentang Nabi Ibrahim. Ya paling banyak tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang beliau nabinya. Coba surat Baqarah. Bakat sapi mau pirang halaman? Enggak sampai 1 halaman penuh kan? Mulai apa? Wa qala Musa liqaumin inna wa ya'murukum an tasbahu. Baqarah seterusnya hanya berapa itu? Sampai terakhir apa? Wa iqtatum nafsan fadaratum dia wa murjum ma kuntum faqulna dirba. Dan sampai situ saja. Lainnya itu apa? Zalikal kitab la raibati. Terus bakas utang, bakas wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Bakas haji, malah bakas haji itu sampai berapa halaman itu coba? Al hajju asyurum ma'lumat. Itu sampai wa atimul hajjah sampai berapa halaman? Terbanyak menurut saya surat Baqarah malah bakas haji. Iya betul. Coba hitung saja. Wa atimul hajjal umrata lillahi fa nusirtu. Al hajju asyurum ma'lumat sampai detail. Nah maksud saya begini, andaikan orang itu pakai bahasanya ulama dulu, maka tahu proporsinya. Ternyata Baqarah hanya dibahas sedih. Coba kalau kamu tahu bahasa Arab, itu kan Yunus kan jora pantes. Coba misalnya sampai semua alim, terus surat sapi, enggak, itu takdir enggak coba. Makanya
Kan apa pantas masuk surat. Coba kalau diterjemahkan. Makanya ini kalau suwun lah. Sampai ngaji kulo diniati ikhlas, sampai diniati takdim be Quran. Paling enggak kowe muni surat Baqarah itu wis terkenal ngono melok-melok ngomong ngono-ngono wae. Bener Said Muhammad. Ya karena terkenalnya begitu, tapi bukan berarti kita ngimani. Iman kita adalah suratun fiha dzikrul Baqarah. Paham ya? Surat yang di situ diantaranya menyebut Baqarah. Tapi bukan semuanya di Baqarah tentang wis jelas sampean sing roh karuan awal surat jelas tentang Quran dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna. Kan enggak ada sapinya sama sekali. Engko ning akhir-akhir ya idza tadayantum bidain. Akhir dari Baqarah bakas ukti itu surga nanti ana ngendikan terus wa ukti itu zahroen. Zahroen apa? Akhir Baqarah di antaranya. Iku la yukallifu wa nafsan illa. Kayak apa indahnya surat Baqarah? Bahwa umat ini kata Nabi punya kelebihan yang enggak dimiliki umat sebelumnya, yaitu diberi hadiah akhir surat Baqarah, yaitu kita mesti salah, wis mesti salah, mbek pangeran di sepuro sedurunge salah, ora penak. Asal donga Rabbana la tu'akhidna in nasina, ora penak wis. Ya Allah kapan-kapan kalau salah lho. Perjanjian ini ngeten, ampun siksa. Ora penak wis. Kowe ora ira-ira ini kan mesti salah, ora mungkin salah, mesti salah. Lah kon donga sik Rabbana la tu'akhidna in nasina. Oh, ora penak ya Allah, jangan beri sanksi azab kami jika kapan-kapan kalau salah. Dan setiap doa itu Allah ngendikan qad fa'altu, oke tak turuti. Mulane Nabi nangis sik penak umatku urung salah, wis ge perjanjian mbek pangeran Gusti. Kapan-kapan salah lho Gusti nggih, maafin nggih. Dari pangeran, oke fa'altu ya oke. Kalau opo? Mulane kula dadi kiai sak dhewe perkara niku. Wah, kula mboten purun dadi kiai khusuk nemen kok penak ra manfaatno ayat iku. Sing ra kiai manfaatno kok aku ora. Mulane kula dadi kiai tewenang, salah ra Allah. Aku wis di perjanjian Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi kayak apa indahnya tapi coba aku dulu mungkin mau cerita ilmu. Nah terus surat ngono iku kabeh mbok arani surat sapi. Kacau kan? Kacau sekali. Makanya saya ulang lagi ya, tetap kita mengatakan umumnya wong muni surat Baqarah, tapi anut dawuh Said Muhammad, dawuh ulama-ulama dhisik suratun fiha dzikrul Baqarah. Sama lihat nanti di semua kitab. Nah iso maca tak bantu artine iki, engko wis waca dhewe ning omah. Narafan pokoknya artinya sing kok diterangno Gus Bak mau ngono. Jadi sebenarnya apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Ya surat yang di situ diantaranya menyebut sapi. Tapi bukan tentang sapi ya Pak. Sama kita tahu sendiri kan. Awalnya tentang Quran, ya kan? Agak ke sana tentang orang munafik. Terus berikutnya tentang dalailut tauhid. Lho nggih to inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili. Itu kan dalailut. Semuanya ada di surat Baqarah. Makanya di hati kita kendaraan apa suratun fiha dzikrul Baqarah. Tapi bu gampangnya ngomong muni surat Baqarah. Jadi kita di hati kita ngomong ngono bu gampangnya ngomong. Ya kayak ngene misalnya kayak Hamdani gampangnya ngomong delok ustaz. Ya tapi kan ya ustaz kok kadang pedagang, kadang yo bodoni, kadang macam-macam. Mestinya statusnya yo kiai, yo kadzib, bodoni, yo macam-macam. Loh, yang namanya status kan sesuatu yang terjadi, ya betul. Coba kamu semua ini kan ada yang sebagian yang kiai ustaz. Apa kamu urepeng kayak kiai terus? Kan ya enggak. Maklar, macam-macam. Tapi kan gampangnya ngomong, ya semuanya itu kiai. Betul kalau batin bakat kiai liya, Hamdani tak mau. Orang liane tersinggung biasa mau. Artinya orang itu ya semuanya itu jenenge kecelok. Misalnya ono kaji bar Mekah jenenge Pak Kaji. Tak jane kaji ini kudu tersinggung. Nanya wong Pak Kaji, aku ya sholat, Pak Musolli, Pak Muzaki. Ya mesti tapi kaji dalam orang tersinggung. Lo coba statusnya dia hanya kaji apa Musolli juga? Musolli kalau dia zakat, Muzaki kalau dia puasa, Soim. Mesti nanya lo. Pak Haji, Pak Soem, Pak Muzaki. Cuma gampangnya ngomong di status Pak Haji. Paham ya?
Kayak uang yang belajar di pondok damaran statusnya jenis santri karena ngaji ya sudah. Tapi statusnya kan musolli juga. Rata-rata kan udah sholat. Karena contoh kadang kodok kan jodoh sholat. Dan sampai ngerti bahwa di mana-mana nama itu ngikuti ma tasdahirubi. Jadi tasdahiru hadis surah bismillah. Jadi pulau suwon tenan iki takorotillah wong. Ben sampean tambah takzim tengkor. Karena beberapa orang orientalis, nyun sewu, orang-orang orientalis, orang-orang kafir itu memanfaatkan itu. Apa hebatnya Quran? Nama saja salah, misalnya nama surat. Tapi saya kan punya kitabnya Said Muhammad, Said Romdon Al-Buti. Mereka ngarang-ngarang kitab Al-Mustasyrikun. Cara orang orientalis mengkritik Islam. Di antaranya cara mengkritik adalah nama-nama surat. Makanya kita sebagai orang alim, kita, aku ramai saya, kita supaya anggap alim kabeh. Zaman akhir yang ini luar biasa. Kita sebagai orang alim harus tahu duduk perkaranya, bahwa yang namanya nama itu gampangnya sing terkenal. Ya mesti aja kan, misalnya sampai bilang Pak Jokowi, itu kan ya seorang presiden. Itu kan gampangnya ngomong. Dia kan punya status seorang kakek, yang punya cucu, seorang suami, yang punya istri, punya status lain, beliau orang Solo. Ya kan, cuma gampangnya status sekarang ya beliau seorang presiden. Apa hanya status hanya presiden? Ya enggak, seorang mbah, seorang bapak. Binisbat anaknya dia seorang bapak. Binisbat pada cucunya beliau seorang bapak. Sampai ini kan gampangannya santri. Tapi bagi sembuh utangi kue. Oh pengembang. Enggak jawab dadak ini supaya ini saya ngomong gini tuh belain Quran, bukan guyon. Belain Quran. Kayak Hamdanin kecelok kiai bagi sing diutangi ra disaur. Jadinya statusnya kiai apa pengembang? Enggak jawab saja. Pengembang. Bagi istrinya yang diterlantarkan. Penerlantar kan benar statusnya gitu. Kita ini punya sekian apa? Status. Cuma gue gampangan dikenal. Ini kiai. Pengulang madrasah. Jadi sebetulnya makanya ini ya sudah. Karena itu di surat Baqarah dinamai surat. Sebetulnya yang tentang Baqarah itu hanya berapa halaman? Coba ngomong Quran ini. Coba Quran mushaf ini. Ini sing gampang. Cuma paham dan itu mau kira deh. Coba yang tentang Baqarah itu hanya berapa coba? Kira-kira berapa coba? Enggak untuk ngitung saja. Padahal surat Baqarah itu berapa? 2 juz setengah. Berapa? 2,5 juz. Itu mulai tentang Baqarah itu hanya ayat 67. Seorang lagi hanya ayat 67 selesai 74. 67 selesai 74. Selesai total gitu. Berapa? Enggak lah. Dari 67 ya. 67 ke 70 kan 3 ya. Terus sampai 74. Berapa? Hanya 7 ayat. Padahal Baqarah itu jumlah ayatnya berapa? 286. Tenang orang nang oke. Tak selok ben tak kok meyakinkan. Berapa? 286. 286 batas Baqarah hanya 7 ayat. Makanya yang benar apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Ya kayak tadi lah Hamdani itu ya orang manggil kiai. Tapi bagi yang duit juga orang disawab. Jadi pengemplang. Bagi bojo ini darah ini penerlantar kan gitu. Macam-macam. Dari kancane ya konco. Enggak dari atasannya murid. Dari murid ini nih guru. Karena ada sekian status. Tapi dari orang Arab, wasi ya, setara pesek. Dari orang Sumatera, statusnya orang Jawa. Ya, ada sekian status untuk menamai makhluk jenis itu. Nah ini biar sampean takdir ya. Jadi saya ulang lagi ya. Kalau ada mustasyrikun, kritikus yang kritik Quran dengan nama Quran. Quran kerennya di mana? Dinamai surat apa? Baqarah itu jawablah nama itu maka tahirubi surat itu kebetulan masyhur dengan penyebutan seperti itu, bukan hakikat nama. Bukan hakikat nama. Karena hakikat nama adalah tadi apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Oh ini karena itu ya ada itu saya nanti kan Mbak Nafis istrinya Basal itu kan gerah jadi nanti sekali ngasar ngaji saya selesai karena saya nanti habis asar langsung ke mana kajian. Saya nanti kan ngajar di kajian normalnya habis maghrib karena beliau gerah. Terus saya kemarin nilai di Semarang tapi nanti juga mau nilai lagi karena biasanya kan saya di sini agak sore sampai sana pas maghrib.
Acaranya langsung ngajar, tapi nanti kan karena ada kejadian khusus, jadi saya agak awal dari sini. Jadi nanti setelah asar langsung selesai. Terus pinter tuh mau lumayan. Ya seorang lagi ya, ini betul yang kata Muhammad apa? Bi antus karo bidzalikal ismi watas tahirobi. Jadi penyebutannya begitu. Tuskar itu terjemahnya apa? Penyebutannya begitu, tapi bukan identitas. Ya kayak sholat lah kira-kira. Kayak sama tak beda ya jawab latihan bagi wong alim. Sholat itu madhep di. Yakin? Sholat madhep di? Madhep kiblat, yakin ya? Pakai apa ukurannya? Dada apa wajah? Dada. Itu kan nyatanya kan hanya bi bil akwal. Normalnya seperti itu. Tapi kalau pas sujud, ayo madhep di gitu. Artinya gini, di mana-mana sebuah nama itu hanya mewakili sebagian. Sholat kecelok madhep kiblat. Tapi nyatanya pas sujud enggak. Enggak artinya ya namanya seperti itu istilahnya. Seperti itu. Enggak bersama tambah yakin bahwa nama itu tidak segala. Ya kayak tadi lah. Kamu kiai itu bagi orang lain yang mengkiaikan. Bagi simbol bodoni, gue jenenge tukang bodoni. Lembih atau nyun saya kan ya banyak misalnya travel yang macam-macam kan seperti yang ramai di TV-TV ini kan. Di sebagian ikonnya kadang ya kiai, buat kiai tenan bora, macam-macam. Ya sama bupati ya statusnya bupati. Jadi dari KPK statusnya tersangka, orang belum KPK darahnya. Ya biasa lah maksudnya uang udah sekian. Kok terus juga biasa wae. Maksudnya ini ngaji biasa wae. Jadi nama itu matas tahirubi ya Pak. Matas tahirubi bukan mewakili semuanya. Wal ayat itu ayat itu jumlah tentang jumlah surat itu yang surat mumayyazatun kang dibedakno bil fasilati kan pemisah. Waya te fasilah al kalimatu kalimat alat ikang takun kang ana apa kalimat iku akhir ayat di akhir ayat.